Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Al-Aina Marudiyah, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor dari Fakultas Agama Islam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Baik, di sini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang syarat dan adab menjadi seorang mufasir. Begini teman-teman, dalam sebuah disiplin ilmu yang namanya menjadi ahli, pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan menjadi seorang ahli. Misalnya, ingin menjadi ahli pemain sepak bola. Nah, berarti kan seseorang itu tuh harus jago dribbling, passing akurat, jago menendang bola ke gawang, sportif, dan hal lain sebagainya. Nah, begitupun menjadi seorang ahli tafsir, teman-teman. Menjadi seorang mufasir juga harus memenuhi syarat-syarat. Mengapa demikian? Karena menjadi seorang mufasir itu adalah amanah yang sangat berat, teman-teman. Karena yang dibahasnya itu adalah firman Allah, objek yang sangat mulia yang dijadikan pedoman hidup kita semua. Oleh karena itu, gak semua orang bisa punya otoritas untuk menggemban amanah tersebut, teman-teman. Nah, jadi karena itulah para ulama menetapkan syurutus syar'iyyah wal akhlaqiyah, syarat-syarat syar'i dan akhlak untuk menjadi seorang mufasir. Yang mana di sini saya ambil sumbernya dari kitab Mufasir Syurutuhu Adabuhu Maswadiruhu karya Ahmad Kusyairi Suhail. Oke teman-teman, kita langsung saja. Apa aja sih syarat-syarat menjadi seorang mufasir? Ini jawabannya. Nah, Syihatul akidah, akidah yang benar. Menjadi seorang ahli tafsir harus memiliki akidah yang benar, yang jauh dari bid'ah dan kesesatan. Sederhananya begini, akidah itu keyakinan dasar kita tentang Allah, agama, hidup. Nah, jadi akidah ini tuh sangat berpengaruh banget dalam cara seorang mufasir memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kalau misalnya akidahnya benar, pasti dia bakal berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kalau misalnya akidahnya menyimpang, bisa jadi dia malah membelok-belokkan makna-makna ayat Al-Quran dan menyesuaikan maknanya itu dengan akidahnya itu. Nah, jadi inti dari syarat yang pertama ini, akidah itu penting banget untuk menjadi seorang mufasir. Karena apa? Biar tafsirnya akurat, sesuai dengan ajaran agama Islam, dan tafsirnya ini bisa menjadi petunjuk benar untuk umat. Yang kedua, syarat kedua menjadi seorang mufasir harus membersihkan diri kita dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan keinginan ya, atau kepentingan pribadi kita yang bisa membuat kita itu menjadi tidak objektif. Misalnya nih, pengen terkenal, jadi seseorang itu tuh mencari tafsir-tafsir yang kontroversial biar bisa dibicarain sama banyak orang. Atau misalnya dukungan golongan tertentu. Misalnya seseorang ini tuh maksa-maksain menafsirkan Al-Quran dan menyesuaikan mana itu sama kepentingan golongannya. Nah, atau misalnya untuk kepentingan duniawi, misalnya dia pengen punya banyak penghasilan atau pengen punya jabatan. Nah, hal-hal itu tuh tidak boleh ada dalam diri seorang mufasir. Jadi benar-benar harus membersihkan diri kita dari hawa nafsu. Karena apa? Karena jika hal-hal itu ada dalam diri seorang mufasir, itu sangat membahayakan. Karena apa? Karena tafsirnya bisa jadi nggak jujur, terus makna Al-Qur'annya jadi rusak, terus orang-orang juga jadi salah paham gitu. Nah, jadi syarat yang kedua ini, menjadi seorang mufasir ini harus benar-benar membersihkan diri dari hawa nafsu. Jadi seorang mufasir itu harus benar-benar bersih dari hawa nafsu. Jadi dia itu harus tulus mencari kebenaran dan menjelaskan Al-Quran sesuai dengan apa adanya, tanpa dipengaruhi hawa nafsu sedikit pun. Oke, kita lanjut syarat yang ketiga. Syarat selanjutnya, seorang mufasir itu harus mempunyai rasa ikhlas dan niat yang baik. Simpelnya begini, ikhlas kan artinya tulus. Kalau seorang mufasir ikhlas,
dia pasti nafsirin Al-Quran itu benar-benar cuma karena Allah, bukan karena pengen dipuji, pengen punya uang, pengen ya pokoknya tujuan duniawi lainnya lah gitu. Dia nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting Allah ridho. Nah itu ikhlas. Nah adapun juga husnul niyah, niat yang baik. Nah tujuannya kan berarti baik. Nah mufasir yang punya niat baik, tujuannya itu pengen tafsirnya itu bisa jadi petunjuk buat orang lain, pengen orang lain itu bisa makin dekat sama Allah, dan pengen tafsirnya itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah terus kenapa sih kok niat baik sama ikhlas ini tuh penting banget sih buat mufasir? Jelas penting. Karena apa? Karena biar tafsirnya itu berkah, biar dapat pahala, biar nggak tersesat juga, dan biar orang-orang tuh bisa percaya gitu. Karena kan kalau misalnya dia punya niat yang nggak baik, kan orang belum tentu bisa percaya. Nah jadi intinya ikhlas dan niat baik itu tuh kayak bahan bakar yang bikin tafsirnya itu jadi berkah, jadi bermanfaat untuk banyak orang. Nah gitu. Jadi itu syarat seorang mufasir yang ketiga, yaitu mempunyai rasa ikhlas dan mempunyai niat yang baik. Syarat yang keempat menjadi seorang mufasir itu yaitu memiliki sikap waro. Oke, biar gampang difahami, kita bahas dulu apa itu waro. Waro itu sederhananya adalah sikap hati-hati banget dalam beragama. Jadi orang waro bakal ngejauhin diri dari hal-hal yang haram, yang syubhat, bahkan hal-hal yang berlebihan aja yang gak perlu-perlu banget itu tuh ditinggalin. Kan dia mencari aman daripada harus kepeleset gitu. Nah terus kenapa sih kok seorang mufasir itu harus banget punya sikap waro gitu? Nah di sini saya punya beberapa alasan. Nah alasan yang pertama itu untuk menjaga kesucian Al-Quran. Nah kan Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah terus menjadi seorang mufasir itu kan berarti punya tanggung jawab besar dong untuk menjaga kesucian maknanya. Nah jadi dengan sikap waro inilah dia itu bakal mikir beribu-ribu kali sebelum menafsirkan ayat. Nah dia juga tuh bakal mastiin kayak nih penafsirannya bener gak nih, sesuai gak sama yang Allah maksud gitu. Jadi dengan sikap waro ini dia itu gak bakal asal-asalan gitu. Nah itu alasan yang pertama. Nah alasan yang kedua, takut salah ngomong. Menurut saya seorang mufasir itu jadi panutan banyak orang. Jadi kalau misalnya salah ngomong, apalagi soal Al-Quran, nah itu bisa bikin orang salah paham, bahkan bisa menyesatkan orang gitu. Nah jadi dengan sikap waro ini, seorang mufasir itu bisa jadi seorang mufasir itu takut salah ngomong, jadi dia nggak akan berani ngomong sembarangan gitu. Nah alasan terakhir untuk menghindari fitnah. Jadi kalau misalnya seorang mufasir nggak waro, misalnya dia tergiur sama dunia, dan itu kan membuat orang-orang jadi nggak percaya sama dia. Nah ini tuh bisa bikin fitnah dan ngerusak kepercayaan orang sama Al-Quran. Nah jadi intinya kenapa sifat waro ini sangat penting untuk mufasir? Karena untuk menjaga kesucian Al-Quran, biar nggak salah ngomong, dan biar terhindar juga dari fitnah-fitnah. Nah oke, sekarang kita lanjut ke syarat yang terakhir, syarat yang kelima. Syarat yang terakhir, yang kelima, seorang mufasir itu harus menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Bayangkan saja seorang mufasir itu seperti guru atau seorang panutan. Nah, mengapa seorang guru itu harus memiliki akhlak yang baik? Karena agar menjadi contoh. Seorang mufasir tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga menyontohkan bagaimana cara hidup sesuai dengan Al-Quran. Nah, jika seorang mufasir memiliki akhlak yang tidak baik atau yang buruk, seperti berkata kasar, berbohong, tidak amanah, bagaimana seseorang bakal dapat mempercayai keilmuannya? Maka dari itu seorang mufasir itu harus mempunyai akhlak yang baik dalam dirinya tersebut. Intinya, akhlak yang baik itu adalah modal utama untuk seorang mufasir. Karena
agar tafsir yang dihasilkan itu bisa dipercaya, bisa bermanfaat, dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, tanpa akhlak yang baik, setinggi apapun ilmu seorang mufasir, itu bisa sia-sia bahkan menyesatkan. Nah, jadi gitulah betapa pentingnya seorang mufasir memiliki akhlak yang baik, karena seorang mufasir itu bisa menjadi panutan untuk masyarakat sekitarnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena pasti banyak yang kurangnya. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.